Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Presidensial Institute. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bantuan likuiditas Bank Indonesia atau dikenal dengan BLBI. Apa kabar BLBI? Ya, tentu kita akan mencerahkan tentang BL ini dengan ahlinya. Nah, pada hari ini tamu kita adalah Sasmito Hadinegoro. Assalamualaikum Pak Sas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Amin. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan ridho Allah sampai detik hari ini kita di tengah pandemi corona selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin ya Rabbal Sehingga alamin. kita alhamdulillah sudah 2 tahun lewat, kita alhamdulillah diberi kekuatannya, sehat, selamat, dan insya Allah bisa tetap istiqomah Amin, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang paling penting. Nah, pemirsa Presidensial Institute, Pak Sasmito Hadinegoro ini adalah Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara. Luar biasa. Tapi selain Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara, beliau juga sebagai Ketua HMS, Himpunan Masyarakat Sejahtera. Jadi kalau yang hidupkan masyarakat sejahtera. Jadi kalau mau sejahtera, dekat-dekat dengan Pak Sas. Ya. Ngaten nggih, Pak Sas. Iya, insyaallah. Pak Sas. Ya. Ini masalah BLBI ini kan seperti mengurai benang kusut yang seringkali diteriakkan, seringkali disinggung, seringkali di demo tokoh-tokohnya yang terlibat, tapi kok sakti sekali kelihatannya ini BLBI. Kenapa? Ada apa dengan BLBI kita? Dan sebenarnya berapa total kerugian negara sampai hari ini? Mungkin rakyat Indonesia, pemirsa, itu harus diberi pencerahan dan harus diberitahu, Pak Sas. Monggo Pak Sas. Terima kasih Pak Amin. Nggih. Saya sungguh sangat prihatin kalau selama ini menyinggung masalah kasus BLBI GIT. Yang terakhir saya di Indonesian Lawyer Club oleh Bang Karni Ilyas bersama Bung Rizal Ramli, bersama Pak Kwek Yangi, bersama Prof. Yusril, Mas Fuad Bawasir, dan termasuk kuasa hukumnya Samsul Nur Salim itu, Oto Hasibuan dan Pak Madir Ismail. Jadi Pak Oto Hasibuan dan Pak Oto Hasibuan dan Pak Madir Ismail waktu itu rame-ramenya kasus Safruddin Tumenggung di dalam konteks penyalahgunaan fasilitas BLBI yang menyeret Safruddin Tumenggung ke KPK. Kembali saya ingin sampaikan, kalau orang melihat fasilitas BLBI GIT seolah-olah dianggap itu seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri kadang-kadang membuat stigma BLBI GIT itu seperti warisan Orde Baru, masa lalu. 22 tahun dia malah mengatakan malah membayar bunga. Ini kalau saya dudukkan secara objektif, secara proporsional, seperti Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan lupa, dia sendiri tahun 2003 belum jadi Menteri Keuangan, masih sebagai sekretaris KSSK, Menteri Keuangannya Pak Budiono. Justru menurut evaluasi yang saya lakukan selama lebih 10 tahun, BLBI GIT yang diwariskan oleh Presiden Soeharto almarhum, itu penyalahgunaan yang dilakukan oleh para obligor BLBI yang besar-besar, terutama waktu itu yang menerima fasilitas BLBI Antoni Salim sebagai pemilik BCA, Samsul Nur Salim pemilik bank,
BDNI, Bob Hasan pemilik Bank Umum Nasional, ya. Usman Atmajaya yang punya Bank Danamon. Itu dari data yang lengkap konkret ada di saya juga, di mana Pak Fuad Bawazir tanggal 18 Mei 1998 menerima laporan dari Ketua BPPN waktu itu, Pak Iwan Prawiranata Kusuma. Ya. Itu melaporkan fasilitas BLBI yang patut diduga disalahgunakan baru senilai 135 triliunan, itu yang diwariskan. Baru? Ya. Itu warisan tanggal 18 Mei 98. Waktu itu Presiden Soeharto memerintahkan untuk menyelidiki dan itu di stop dan dituntaskan. Apa yang terjadi dengan penyalahgunaan BLBI harus ditegakkan hukumnya secara benar. Ya. Sayang seribu sayang, Pak Harto tanggal 18 Mei menerima nota dinasnya Pak Fuad Bawazir selaku Menteri Keuangan. Ya. Yang itu hebatnya di Indonesia itu ada Menteri Keuangan yang punya riwayat 40 hari itu 2 orang seingat saya. Pak Fuad Bawazir itu Menteri Keuangan 40 hari. Kok zaman Gus Dur ada Menteri Keuangan 40 hari itu kawan saya sih Dr. Rizal Ramli itu juga Menteri Keuangan 40 hari. 40 hari. Nah ini ceritanya itu setelah Pak Harto lengser, kemudian dilanjutkan pemerintahan Orde Baru, dilanjutkan dengan Orde Reformasi. Yang saat itu Bapak Reformasi misalnya Profesor Amin Rais, itu karena dianggap Orde Baru itu harus diturunkan karena KKN, karena korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini 22 tahun berjalan, rakyat pun melihat KKN-nya sekarang luar biasa. Luar biasa. Kalau dulu orang dianggap korupsi itu di bawah meja, zaman Habibie korupsi di atas meja. Kalau sekarang semeja-mejanya diangkut, gitu istilahnya. Bercandanya begitu. Nah, sekarang kembali kepada BLBI tadi, dengan adanya pergantian pemerintahan Orde Baru dengan mulainya Presiden Habibie sebagai wakil presiden, dengan Pak Harto berhenti, beliau itu menjadi presiden. Menteri Keuangan Rizal Ramli diganti oleh Menteri Keuangan Bambang Subianto. Nah, ini kemarin saya kebetulan Pak Fuad Rahmani, sayangnya hari ini tidak pas dolan ke sini. Itu cerita banyak tentang hal ini juga, karena waktu itu Pak Fuad Rahmani masih sebagai pejabat eselon 3. Di pajak, di Departemen Keuangan. Belum, di Departemen Keuangan, di Sekretariat Jenderal. Yang menangani masalah obligasi negara itu. Jadi intinya kasus pemberian fasilitas bantuan likuiditas Bank Indonesia yang 135 triliun, saya ingat sekali terbesar itu adalah untuk Antoni Salim. Antoni Salim itu sebetulnya di dalam kasus BLBI menerima fasilitas itu 33 triliun, bukan 53 triliun. Pada waktu itu? Yang pada waktu Pak Harto. Hanya ini ceritanya harus dijelaskan di sini supaya publik itu paham. Betul. Antoni Salim menerima fasilitas BLBI untuk BCA yang dimilikinya. Di mana Antoni Salim pemegang saham 93% BCA. Terus pada saat itu di samping Antoni Salim yang menerima fasilitas BLBI terbesar juga Samsul Nur Salim, pemilik BDNI, yang menggunakan fasilitas BLBI sekitar 32 triliunan. Terbesar kedua itu ya? Samsul Nur Salim. Hampir sama dengan Usman Atmajaya yang hampir 32 triliunan juga, pemilik Bank Danamon, Usman Atmajaya. Jadi 3 orang ini hampir sekitar 99 triliunan. 3 orang ini. Antoni Salim, Samsul Nur Salim, Usman Atmajaya. Terus Bob Hasan, pemilik Bank Umum Nasional, itu hanya 14 triliun.
ini yang terbesar itu 4 orang ini. Nah, yang lain-lain yang dikejar-kejar itu seperti Fadel Muhammad kemarin sampai dicekal, yang sekarang masih jadi wakil ketua MPR, itu punya Bank Intan, itu hanya menggunakan fasilitas 1,4 triliun saja. Dan yang lain-lain nilainya itu yang membuat jumlah itu dari 99 triliun yang sekitar 37 triliun itu orang banyak itu yang kecil-kecil itu. Ada seingat saya malah Bank Mataram di Jogja saja itu juga terima fasilitas BLBI 55 miliar. Dan kecil lah. Di bawah 100 miliar, ada yang 200 miliar. Sebenarnya dengan kasus warisan Pak Harto yang 135 triliun itu harusnya saat itu dapat diselesaikan, dituntaskan dengan difokuskan pengusutannya. Tetapi pada saat Gubernur BI Syahril Sabirin, Presidennya Pak Habibie, Menteri Keuangannya Bambang Subianto, jumlah fasilitas BLBI-nya yang 135 triliun itu malah bertambah jadi hampir 210 triliun. Itu diakui Pak Bambang Subianto. Realnya 210 triliun. Itu karena akumulasi bunga atau karena Bukan, bertambah? ada tambahan. Oh. Jadi bertambah. Jadi ditambah lagi. Jangan itu penerimanya? jangan bicara bunga. Ya. Itu langsung dari Bank Indonesia. Jadi ini harap publik itu memahami. Jadi bantuan likuiditas Bank Indonesia itu diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank tadi dengan maksud untuk menolong supaya mereka tetap bisa survive, bisa hidup. Tapi tragisnya, yang diberi fasilitas BLBI misalnya seperti Antoni Salim, 33 triliun. Dia di sisi lain ini yang publik itu sekarang supaya clear. Dia sebagai pemilik BCA mengambil kredit dari bank miliknya sendiri senilai 53 triliun. Luar biasa. Nah, pada waktu ditagih fasilitas BLBI-nya, Antoni Salim itu mengatakan itu nggak mampu membayar. Dia hanya mencicil sekitar 8 triliunan, sisanya itu sekitar 33 dikurangi 8 triliun, itu sekitar 26 atau 28 triliun ya. Dia menyerahkan BCA atas kepemilikannya saham 93%. Intinya cerita BLBI Antoni Salim di sini itu selesai. Diserahkan tetapi BCA yang sekarang dimiliki pemerintah punya saham 93%. Sekarangnya waktu itu kan? Nanti dulu Bapak, pelan-pelan. Ini banyak kacau, publik itu nggak paham. Antoni Salim pemilik BCA tadi di luar tadi mengambil fasilitas BLBI tidak bisa mengembalikan. Dia itu mengambil kredit dari banknya sendiri senilai 53 triliun. Pada waktu penggunaan BLBI dia nggak bisa bayar, dia serahkan aja BCA. Selesai lunas BLBI-nya. Ya kan? BCA milik pemerintah. Sekarang pemerintah berhadapan dengan siapa yang menggunakan dana-dananya BCA. Ternyata si Mr. Antoni Salim tadi yang mungkin saking pintarnya, dia ngambil kredit dari banknya sendiri 53 triliunan, digunakan untuk diminta mengembalikan nggak bisa, menjawab, saya nggak punya duit. Itu ceritanya Pak Kwekiangi kepada saya. Antoni nggak bisa bayar, dia hanya membayar cash 100 miliar dan menyerahkan 108 perusahaannya. 108 perusahaan Antoni Salim itu yang terbesar adalah antara lain PT Astra, terus Gulaku, pabrik gula di Lampung yang Gulaku yang sekarang punyanya Gunawan Yusuf itu, dan lain-lain. Indofood. Ya, termasuk mungkin. Jadi intinya, nilai 53 triliun penggunaan fasilitas kreditnya BCA oleh pemilik sendiri diserahkan dengan dibayar untuk
seperti disebut Pak Mahfud MD itu, wah kalau Antoni Salim sudah selesai, udah clear, diberi surat keterangan lunas. Surat keterangan lunasnya itu dianggap karena Antoni Salim menyerahkan 108 perusahaan plus duit 100 miliar. Tetapi apa yang terjadi? Pak Habibie sendiri sebagai presiden waktu terjadi hal seperti itu mengatakan kepada Menteri Keuangan juga bahwa pemerintah itu tidak butuh menerima pelunasan fasilitas kredit dengan penyerahan aset-aset itu. Mintanya cash. Ya. Nah, ternyata perusahaan yang diserahkan 108 itu yang dianggap 53 triliun nilainya dijual obral lewat BWPN, yang tragisnya nilainya hanya 20 triliun saja. Sehingga pemerintah kan harus nanggung rugi 33 triliun. Padahal sebenarnya kalau bijak pendekatan untuk menyelesaikan hal seperti ini, itu saya sempat diskusi dengan sahabat saya yang di Kejaksaan Agung, yang nggak perlu saya sebut namanya, yang kawan ini termasuk pejabat tinggi di Gedung Bundar. Harusnya beliau mengusulkan jangan perusahaan itu diambil oper, biarlah berjalan sesuai dengan manajemen, dikawal oleh tim pemerintah. Jadi tidak perlu dengan diambil alih oleh BPPN terus dijual obral. Tapi biarlah beroperasi, apakah itu Indofood, apa Gulaku dan sebagainya, dengan manajemennya didampingi pemerintah, sambil pendapatannya diterima untuk pelunasan kreditnya. Logika ini menurut saya memang lebih wajar, sehingga tidak memforsir pemerintah atau tim BPPN itu seperti dikejar target, harus asal laku. Sehingga itu apa yang terjadi? Recovery yang dilakukan, salah satu contoh seperti kasusnya Antoni Salim ini, sebagai obligor terbesar, itu negara rugi loh. Pasti. Ruginya 33 triliun. Ya. Jadi kalau sekarang ada pansus BLBI, DPD RI, fokus kepada satu obligor begini nih, kalau ditelisik lagi, apa yang terjadi? Maaf ya, patut diduga pada waktu BPPN melakukan penjualan obral, ada hengki-pengki. Story yang terbesar tahun 2003 adalah penyerahan BCA kepada negara oleh Antoni Salim, yang nilainya itu saat itu total asetnya 117 triliun. Gitu. Aneh sekali. Bisa direkayasa, dikatakan katanya dengan tender tertutup atau bagaimana waktu itu oleh Budiono, Dorojatun Kunchoro-Yakti Menteri Perekonomian, dan Laksamana Soekardi. Pak Kwek Kian-Gi ikut terlibat dalam suatu pertemuan, dikatakan sidang kabinet terbatas, tapi anehnya bukan di Istana Presiden atau di Kementerian Keuangan, tapi diatur oleh Pak Yusuf Kalla di kantor Departemen Kesehatan. Nah, di dalam konteks ini, kalau kita orang media bisa menduga supaya wartawan nggak tahu ada urusan penting yang luar biasa kok diadakan, ternyata penetapan penjualan BCA yang 51% sahamnya dijual kepada Farallon, miliknya Budi Hartono, owner Jarum Kudus, hanya dengan harga 5 triliun. Murah sekali. Ini sesuatu yang saya sampaikan kepada Pansus BLBI DPD RI, kepada Ketua DPD RI Pak Lanyala Mataliti. Kalau memang DPD RI merupakan representasi daripada perwakilan rakyat Indonesia yang 80 juta memilih senator-senatornya, mau betul-betul menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah negara sekarang sedang shortage,
BCA itu hari ini nilainya 700 triliun. Padahal waktu membayar 5 triliun, Budi Hartono, di dalam buku BCA itu ditempatkan obligasi rekapitalisasi pemerintah. Ini di luar fasilitas BLBI loh ya. Itu surat piutang negara. Surat piutang kepada negara oleh BCA. Jadi bank itu menerima obligasi rekapitalisasi pemerintah. Ditulis menjadi asetnya BCA. Itu nilainya 60 triliun. Yang setiap tahun diberi bunga 7 triliun. Masa sih ada bank sudah untung waktu itu kondisinya BCA tahun 2003 itu 31 Desember 2002 saya mempunyai laporan auditornya dan laporan tahunan BCA. BCA dalam kondisi yang bagus, dalam kondisi untung. Untungnya 5 triliunan. Itu dalam tempo 6 bulan setelah terjadi transaksi penjualan BCA 51%. Yang hengki-pengki. Si Budi Hartono itu, bukan saya nyinggung soal apa hengki-pengki, saya mempersoalkan objektifnya saja. Common sense, pakai akal sehat. Betul. Orang membayar 5 triliun, 6 bulan dia terima dividen 585 miliar. Tahun 2004 dia menerima subsidi atau menerima bunga obligasi pemerintah. Kalau itu tidak disebut subsidi ya, tapi bunga obligasi rekap 7 triliun sampai 8 triliun. Terus menerus setiap tahun. Sampai hari ini. Nah, pada waktu saya tanggal 4 September 2018, sehabis kita gerakan HMS mengadakan demo besar di BCA Tower, kita meminta KPK untuk memeriksa seorang taipan seperti Budi Hartono yang patut diduga sebagai tukang tadah di dalam transaksi jual beli. Ibarat kata Anda ada mobil saja, harganya mobil itu Ferrari 5 miliar. Ini cuman dijualnya Ferrari kok dijualnya cuman 100 juta. Kan harusnya mencurigakan. Ya nggak mungkin. Iya kan? Ya. Tapi BCA yang 117 triliun itu dijual hanya 5 triliun. 5 triliun. Nah, ini yang saya berikan masukan kepada DPD RI supaya dalam pansus BLBI, kalau kita bicara BLBI, jangan kemana-mana, harus fokus. Betul. Yang terbesar. Nah, kembali kepada tadi itu, yang terbesar adalah BLBI, fasilitas BLBI itu kepada Budi Hartono Antoni Salim. Dan hubungannya dengan kaitan Antoni Salim yang merugikan negara 33 triliun. Walaupun dikatakan itu sudah dianggap itu keterangan lunas diberikan menurut Pak Mahfud MD sudah clear, tapi kita perlu dong mencurigai. Apakah ini nanti maaf-maaf jangan-jangan di buyback. Di dalam konteks BWPN itu kita boleh menelusuri banyak yang dibeli kembali oleh pemiliknya semula. Yang itu tidak boleh. Aturan main begitu nggak boleh. Nah ini perlu diteliti. Sekarang kalau misalnya orang yang mendapat fasilitas BLBI menyerahkan perusahaan, terus habis itu perusahaannya dibeli dengan harga cuma 20%, 25%. Nah terimanya kredit 100% nih. Terima kredit 53 triliun, sekarang ini dibeli cuma 20 triliun. Nah, pasti bisa menjadi orang terkaya di Indonesia. Coba lihat di daftar Forbes sekarang. Antoni Salim menjadi orang nomor 3 terkaya. Budi Hartono orang nomor 1. Sebelum mempunyai BCA, Budi Hartono nggak pernah masuk di dalam ranking orang terkaya. Kita ini tidak mengiri hati, sama sekali tidak. Tapi kita harus mengungkapkan dan menyampaikan. Sebagai seorang Muslim, saya istiqomah. Kalau ada suatu kemungkaran, itu harus kita hentikan. Agar azab itu tidak dikenakan secara merata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang tidak ikut-ikut. Ini sudah saya sampaikan di forum pesantren seluruh Indonesia, di Bondowoso, di dalam forum pertemuan pesantren seluruh Indonesia yang dipimpin Kiai Maksum,
saya diminta berbicara, pada waktu itu sudah saya jelaskan. Dampak daripada BLBI Gate ini di luar yang 135 triliun menjadi 210 triliun waktu zamannya Pak Habibie. Ternyata pada waktu Budiono Menteri Keuangan Kabinet Megawati, dengan mengikuti arahan IMF, yang 210 triliun ini, kemudian tragisnya justru fasilitas BLBI itu kok bisa pokoknya dimakap menjadi 430 triliun. Terus harus diberi bunga selama 10 tahun sampai dengan sejumlah 600 triliun. Artinya apa? Pemerintah ini dalam kondisi dikemplang oleh obligor-obligor besar. Kok bisa-bisanya malah bank-bank yang menjadi kroninya para obligor-obligor itu, baik bank pemerintah maupun bank swasta, semua mendapatkan fasilitas obligasi rekapitalisasi perbankan itu yang rata-rata hampir 80 triliun per tahun dibagi-bagi. Yang itu sampai dengan periodenya SBY berakhir, saya ungkapkan, dana fresh yang berasal dari pajak yang disetor ke APBN sejumlah 960-an triliun untuk membayar bunga obligasi rekapitalisasi pemerintah. Jadi utang BLBI yang Pak Harto dikatakan mewariskan 135 triliun. Sekarang ini publik ini harusnya paham. Kok aneh, reformasi menjadi repot nasi. Kenapa? Wong warisannya Pak Harto 135 triliun harus dituntaskan. Mestinya setelah Pak Harto lengser, presiden berikutnya harus menuntaskan dong. Malah tambah. Tapi justru bukan bertambah, malah diberi bunga. Ini Sri Mulyani mengatakan, pemerintah kita membayar bunga 22 tahun. Sekarang terus ribut, ada tim Kepres BLBI, Pak Jokowi, karena saya tagih di dalam share WA saya, Anda bisa meneliti janjinya Pak Jokowi bila mana dipilih sebagai presiden tahun 2014 dan 2019, janji komitmen politik Pak Jokowi mau menuntaskan BLBI. Betul. Saya menganggap itu adalah komitmen politik. Saya tagih. Baru kemarin 2021 bulan Maret April dibentuk tim Kepres BLBI. Yang ketuanya Pak Mahfud ya? Yang ketua Dewan Pengarahnya Pak Mahfud, Profesor Mahfud MD selaku Menko Polhukam, dan Dewan Pengarahnya ada Pak Luhut Panjaitan, ada Bu Sri Mulyani, dan yang lain-lain. Ini dalam pandemi Corona. Seolah-olah dengan lockdown dan sebagainya. Urusan yang sangat serius. Kasus BLBI Gate adalah kasus korupsi terbesar sejak Indonesia merdeka. Sepanjang sejarah. Saya sudah katakan ini di dalam forum ALC 7 Juli 2018. Kemudian kita mendemo 3 kali ke KPK, ke Kementerian Keuangan. Saya ingat semua. Tanggal 16 Juli, tanggal 26 Juli, dan tanggal 3 Agustus 2018. Yang maaf, kita mungkin patut mempertanyakan apa yang terjadi. 26 Juli malam saya dapat informasi juga Antoni Salim menggandeng Budi Hartono menghadap Presiden Jokowi ke Istana Bogor. Nah, patut diduga apakah dalam pertemuan dengan Presiden ada hal yang terkait dengan BLBI Gate atau BCA Gate yang tanggal 3 Agustusnya kita demo besar-besaran, dokumentasinya bisa ditanyakan pada Sekjen Gerakan EMS Mas Harjuno. Itu kami 4 September diundang resmi oleh KSP
Jenderal TNI Dr. Muldoko dikonfrontir bertemu dengan Budi Hartono. Tapi Budi Hartono nggak berani hadir, kelihatannya dia memerintahkan putranya yang Arman Budi Hartono yang kebetulan Vice President Bank BCA, didampingi oleh Suburtan, dia direktur Bank BCA, dan humasnya Jarum Kudus yang namanya Yan Haryadi. Disaksikan oleh mantan Jam Intel Dr. Samsu Jalal dan Saudara Arjuna Wibowo sebagai Sekjen. Dipertemukan. Pak Muldoko waktu itu mempersilahkan saya untuk menjelaskan klarifikasi dengan demo besar terkait BLBI GIT yang saya sebut yang utama adalah BCA GIT. Di sanalah terungkap. Saya mengatakan kepada Pak Muldoko dan Arman Budi Hartono bahwa secara terbuka mengatakan Pak Jokowi pemerintahan rezim ini sampai 2024 kalau kondisinya shortage harusnya mengambil oper kembali BCA yang hari ini nilainya 700 triliunan. Kenapa? Dulu patut diduga dengan seolah-olah membayar 5 triliun, ya toh? 51% sahamnya. Padahal nilainya aset itu totalnya 117 triliun. Terus malah diberi bunga. Diberi bunga diakui oleh Suburtan. Sampai tahun 2009 waktu saya mengatakan, Anda kan menerima bunga obligasi rekap dari pemerintah. Maaf Pak, kami terima tahun 2009. Saya jawab, cukup. Anda mengakui ini adalah temuan baru. Ini yang Pak Mahfud MD harus menilai. Persoalan ini belum masuk ke meja hijau, jadi tidak bisa disebut sebagai novum. Tapi justru ini adalah fakta temuan baru yang dengan diakui menerima dana APBN itu 70% dari pajak. Itu berarti uang rakyat diberikan untuk membeli bunga kepada BCA. Yang 7 triliun per tahun itu sampai 2009. Jadi kalau 2004, 25, 26, 27, 28, 29 6 tahun terakhirnya saja itu diakui. Kalau rata-rata dianggap 8 triliun berarti 48 triliun mengalir begitu saja. Bukan ngalir, itu masuk sebagai pendapatannya BCA. Iya, maksudnya itu berarti BCA yang bayar 5 triliun itu dia besoknya itu 2004 sampai 2009 diakui menerima bunganya yang fresh money dari APBN. Kalau fasilitas BLBI jangan dicampur aduk ya. Jadi rakyat itu harus paham antara fasilitas BLBI kepada banknya dengan setelah bank itu direkapitalisasi masih diberi bunga. Jadi bunga obligasi rekap ini kan seperti seolah-olah pemerintah memberikan subsidi kepada bank-bank rekap yang sudah beruntung. Ini luput dari perhatian publik. Di dalam kasus BLBI ini, memang masyarakat itu mungkin sudah terlalu banyak beban hidup dalam ekonomi sehari-hari. Apa yang saya ungkapkan, sebagian orang yang di kampus saja udah pusing kepalanya dengan angka triliun-triliun saya sebut. Betul. Wah, apa itu? Padahal ini milik Anda. Haknya Anda. Asetnya negara. Nah, saya memprihatinkannya seperti itu. Istiqomah. Sampai lebih 10 tahun. Sampai saya mendorong DPD RI kemarin dalam kasus BLBI di hadapan Profesor Mahfud MD di dalam rapat kerja dengan DPD RI tanggal 2 Desember saya langsung menjadi tamu diminta bicara. Pak Mahfud MD boleh Anda temuin untuk diajak bersedia untuk podcast itu. Kenapa?
Karena Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, beliau sempat mengatakan, rekamannya juga ada. Ya. Kalau beliau merasa hanya ditugaskan sebagai tim Kepres menagih senilai 110 triliun saja. Saya membantah. Ya. Yang harus dikolek itu bukan hanya 110 triliun, Pak. Lebih dari 1000 triliun. Duh, kok bisa? Nah, saya menemukan fakta dan data. Yang patut didalami adalah bank-bank rekap itu semuanya bank pemerintah termasuk Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan bank-bank swasta semua hampir kompak di dalam laporan keuangannya kata-kata penerimaan pendapatan bunga obligasi rekapitalisasi pemerintah. Itu kata-kata rekapitalisasinya ini quote unquote dihapus. Satu-satunya bank yang jujur hanya BRI pada waktu Sofyan Basir sebagai dirut BRI. Di catatan kakinya malah ada tulisan pengembalian obligasi rekapitalisasi pemerintah dan bunganya kepada negara. Nah, dalam konteks yang seperti ini, sesungguhnya fact finding yang memprihatinkan. Mengapa KPK, Kejaksaan Agung, mereka tidak bergeming untuk mau mendengarkan laporan kami juga ke KPK beberapa kali sejak zamannya Pak Busromo Kodas. Saya istiqomah karena saya yakin kalau saya istiqomah itu berkahnya lebih dari 1000 karomah. Itu saya yakin. Nah, sampai kepada DPD RI saya diundang, saya sampaikan. Sehingga DPD RI sebagai representasi perwakilan rakyat yang memilih Anda sebagai senator-senator yang lebih 80 juta orang, itu wajib dong untuk mengusut kembali. Bukan kita itu mau berpretensi mau mempidanakan orang. Saya mendiskusikan dengan kawan saya baik di Kejaksaan Agung bahwa dengan kasus-kasus yang merugikan negara ratusan triliun sampai 1000 triliun lebih itu seperti BCA. Dengan adanya pendalaman, kalau tempo hari bisa direkayasa untuk dijual obral, negara itu kan punya kekuatan. Sekarang bisa memanggil Budi Hartono, memanggil Menteri Keuangan, memanggil Jaksa Agung, memanggil Kapolri. Ini ada yang nggak benar. Mumpung ada tim Kepres, Pak Mahfud MD kan ahli hukum. Kalau ada temuan begini, saya berani dikonfrontir. Mari kita ke pengadilan. Apa? Ini ada fraud. Betul. Nggak benar ini. Nggak masuk akal. Barang 117 triliun. Kok bisa dibayar 5 triliun terus diberikan? Terus tanpa perubahan manajemen yang berarti. BCA itu sekarang menjadi bank yang lebih bagus dari bank pemerintah. Profitnya setahun aja 30 triliun lebih. Lah, kayak begini kok dibiarkan. Inilah saat ini dengan adanya tim Pansus BLBI DPD RI yang kebetulan Saudara Harjuno Wibowo sekarang menjadi staf ahli di DPD RI. Ini sesudah lockdown nanti harusnya ditindaklanjuti. Mudah-mudahan. Saya ada beberapa hal yang dapat disebut sebagai truth card. Saya nggak bisa menyebutkan di sini. Pertanyaan Pak Amin tadi, mengapa ini kok tidak bisa tuntas? Berlarut-larut sampai lebih 22 tahun. Yang saya capek gitu. Tahulah apa yang terjadi. Karena sesungguhnya yang terjadi 2003 itu yang terlibat bukan orang-orang biasa. Kalau Anda tahu dalam kasus-kasus di KPK, semua ketua partai, P3, Badar Kamsa masuk penjara, Surya Dharma Ali
itu urusan ecek-ecek, Iya. masuk penjara. Ketua umum itu, Ya. apapun kenyataannya mereka menjadi pesakitan semua. Ya. Setia Novanto masuk penjara, ketua umum partai besar, Partai Golkar. Partai Golkar. Anas Urbaningrum, ketua umum. Demokrat. Kasus gratifikasi harian 580 miliar, masuk penjara. Nah ini yang patut diduga menyeret ketua umum partai, Anda pasti tahu sendiri siapa yang berkuasa tahun 2003. Kalau orang itu mau menegakkan hukum sebagai panglima, sebagai komitmen politik di era reformasi, bahwa komitmen politik era Orde Reformasi adalah demokrasi dan hukum sebagai panglima. Bahasa Jawanya ada yang perlu Anda cermati. Iya. Seyogianya jangan sampai dalam penegakan hukum di suatu negara itu ada pilih kasih, emban cindi emban siladan, bahasa Jawanya. Jadi dengan begitu, mohon maaf, di kasus BLBI BCA KIT, kasus BLBI BDNI KIT, siapa saja yang patut diduga waktu itu ikut terkait, katakanlah kayak ketua DPR RI waktu Setia Novanto kemarin masih menjadi ketua lembaga tinggi negara. Seperti apa sampai direkayasa mau untuk tidak bisa diseret ke pengadilan dengan pura-pura sakit dan sebagainya, akhirnya masuk penjara juga. Iya kan? Betul. Nah, di dalam konteks yang terkait dengan partai-partai siapapun juga harusnya, kalau patut diduga pada saat menjadi pejabat tinggi negara pun, ya harusnya perlu ditelisik. Iya. Biar fair. Siapapun saja yang ikut menandatangani sesuatu keputusan yang ada hal-hal yang patut diduga merugikan potensi keuangan negara. Kasus korupsi alat kesehatan, Profesor Dr. Siti Fadila Sopari, itu hanya urusan 1 miliar saja masuk penjara. Betul. Ya kan? Iya. Menteri Kesehatan sebelumnya Pak Ahmad Suyudi, serupiah pun nggak korupsi. Beliau malah ganti rugi menjual rumahnya 850 juta, masuk penjara. Sekarang seorang Menteri Keuangan seperti Budiono, apa bedanya dengan Siti Fadila Sopari? Kok Budiono waktu itu ikut merekayasa menjual BCA? Dalam kesempatan ini saya mau mengungkapkan kepada publik, orang itu doktor ekonomi, itu ilmunya itu di dalam praktek birokrasi keuangan negara, itu maaf ya, nggak penting, nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan cuma ilmu S1 maksimum S2, nggak perlu sampai PSD ahli moneter. Tapi harus ada disertasi khusus kelihatannya. Itu omong kosong. Boleh ditanya, boleh diuji, boleh dikonfrontir. Kalau debat dengan saya kalah dalam kasus BLBI dengan dokter-dokter seperti Budiono, Sri Mulyani, Darmin Nasution. Ijazah saya sarjana ekonomi dari UGM saya kembalikan, Pak Amin. Ya, artinya ini bisa menjadi bisa dijadikan disertasi khusus dalam hal ini, Pak Sas. Jadi terus harapan yang Pak Sas impikan sebagai ketua Lembaga Penyidikan Ekonomi dan saya negara, mengharapkan hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Artinya haknya publik itu mestinya menikmati fasilitas subsidi kesehatan, pendidikan, kebutuhan pokok itu lebih diperhatikan negara. Dengan jangan beralasan tidak ada APBN anggarannya.
Tapi sementara subsidi atau pemberian bunga kepada bank-bank yang sudah beruntung triliunan seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, apalagi bank swasta seperti BCA. Kalau yang bank pemerintah masih mending, masih store dividen kepada negara, masuk dalam penerimaan negara bukan pajak, istilahnya ada dividen. Tapi bank-bank swasta, BCA yang terbesar, Bank Niaga, penerima obligasi rekapitalisasi pemerintah itu ada Bank Lipo yang udah dijual pun itu dalam catatan saya menikmati fasilitas obligasi pemerintah 7 triliun. Sinarmas menerima juga. Mereka terus merubah banknya semua. Iya kan? Iya. Sinarmas sekarang patut diduga menjadi Maybank juga itu. Jadi pada punya ilmu bunglon ya? Ya, metaformose. Sama di dalam kasus Bank Senturi. Sudah menjadi dijual jadi Citras. Itu negara dirugikan juga kasusnya. Untuk Bank Senturi nanti satu edisi podcast khusus. Iya Pak, ya. Nanti saya jelaskan. Tapi intinya di dalam konteks dengan BLBI ini, kalau Pak Amin menanyakan kepada saya jujur aja, kalau ceritanya diteror apa tidak, udah diteror saya. Sejak sebelum pansus BLBI DPD RI ini dibentuk, begitu saya habis dipanggil DPD RI bertemu dengan Pak Mahfud MD, ada seseorang yang menyampaikan ada pesan bahwa Pak Sas mau dieliminasi, mau disewakan sniper dari Hong Kong, triad dari Hong Kong. Ini bukan ngarang saya. Orangnya masih hidup, saya berani dikonfrontir. Dan siapa orang itu? Ya orang ini juga kebetulan dekat dengan lembaga intelijen juga dan dekat dengan rezim ini juga. Saya menjawab, Mas, usia saya ini tahun 2022 ini alhamdulillah sudah 70 tahun. Rasulullah itu cuma 63 tahun. Jadi saya sudah diberi Allah bonus 7 tahun. Sehingga apa yang saya lakukan? Istiqomah. Hampir 12 tahun ini menegakkan hukum untuk menuntaskan BLBI KIT. Itu saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya meyakini firman Allah yang ada di dalam surat Al-Hadid ayat 5. Lahum mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Miliknya lah kekuasaan bumi langit seisinya. Kembalikan segala urusan kepadanya. Sehingga saya itu termasuk miliknya Allah. Apa yang semua terjadi, lahir, jodoh, rezeki, mati, dan tumurun pun wahyu, itu raiso digerayang, nggak bisa diraba. Orang itu apakah mau matinya karena corona, apa karena sakit jantung, apa karena kena stroke, apa karena dieliminasi, entah di arsen atau maaf, ada sniper dan sebagainya. Semuanya kembalikan kepada Allah. Saya terus terang waktu menjawab begitu, yang menyampaikan kepada saya, ini pesan ini dari obligor Mas. Dia bilang pada saya, oh enggak apa-apa saya. Obligornya yang terbesar siapa, saya juga tahu. Kasus Samsul Nur Salim, mengapa begitu kenceng juga berusaha, dia tidak mau dipanggil datang, sudah jadi tersangka kasus Safruddin Temenggung. Saya diskusikan sama Pak Kekianki. Kasus di Pasena yang 4,8 triliun menggunakan fasilitas BLBI-nya yang 32 triliun. Itu berarti kalau dianggap itu di SP3 kan kasus di Pasena yang 4,8 triliun itu Safruddin Temenggung bebas, yang sisanya 28 triliun bagaimana dong? Belum ada, belum selesai. Kalau dikatakan ada yang namanya MSAA, Master Settlement Agreement, Master Settlement Acquisition Agreement, sudah ditandatangani. Saya yakin belum selesai itu, belum diteken. Itu yang Samsul Nur Salim. Yang Antoni Salim,
Dikatakan oleh Pak Mahfud MD, itu sudah selesai Pak, ini udah clear. Maaf, tar dulu dong, boleh dong. Kita rakyat ini bertanya. Saya ini sebagai senior citizen, boleh dong ikut mewakili rakyat Indonesia. Bro, negara rugi 33 triliun kok enak aja. Bilangnya udah selesai. Urusannya tutup buku. Gareng ya mau itu. Tak kasih kamu gareng. Ini BLBI 53 triliun, kamu bikin perusahaan, habis itu kamu jual dijual 20 triliun dah lunas. Nah negara itu duit yang dipakai untuk mengcover 70% APBN itu dari uang pajak yang disetor oleh rakyat, termasuk Pak Amin dan Anda yang rakyat semuanya ini. Entah itu dari pajak di restoran, pajak untuk bayar kendaraan dan lain-lain, pajak bumi bangunan. Itu semuanya itu adalah bagian daripada tanggung jawab rakyat. Oke, Pak, saya sebagai closing statement dari pertemuan ini tentang BLBI yang tentu harus dicermati, direnungi oleh seluruh rakyat Indonesia dan yang berkompeten tentu dengan para pejabat-pejabat pemangku yang pemangku yang ada. Ya. Menurut hemat saya, ngobrol 1 jam ini nggak cukup. Iya, betul. Saya itu kalau ngomong tentang BLBI GIT dan turunannya, itu sampai 5 jam bangun tidur Anda tanya, saya hafal semua. Itu kenapa kok demikian? Saya itu istiqomah. Saya tidak pernah mau diajak ngomong UUD 45 dan lain-lain lah. Kasus-kasus yang pemindahan ibu kota negara. Saya silahkan kawan-kawan aktivis yang lain. Karena sumber daripada semua ini, kalau Anda tahu, duit dari BLBI GIT ini itu lebih daripada 1.500 triliun yang terjadi. Coba Anda bayangkan, kalau bunganya saja 960 triliun, sekarang lebih 1.000 triliun. Dengan fasilitas BLBI-nya dulu, asetnya yang dijual dengan diskon, yang di cover harusnya 210 triliun. Itu kemudian dihitung 430 triliun. Itu hanya dibayar 20%. Hanya dibayar 40 triliunan. Terbukti apa? Selalu dalam perjalanan era reformasi, pemerintah ini nggak pernah fokus untuk menuntaskan BLBI GIT. Dan bunga obligasi rekapitalisasi pemerintah tersebut patut diduga di markup. Kasus satu saja saya sebut, Bank Mandiri. Yang itu realnya menurut Tony Prasetyantono juga mengakui waktu saya diminta bicara di Fakultas Ekonomi UGM tahun 2014 kemarin. Harusnya obligasi rekap Bank Mandiri itu cukup 100 triliun. Dan sudah saya cek kepada almarhum Nelu, Dirut Mandiri mengakui Pak Sos benar. Tapi apa yang diberikan oleh Departemen Keuangan? Obligasi rekapnya 173 triliun. Berarti yang 73 triliun itu, maaf ya, patut diduga fiktif. 73 triliun itu bunganya kalau 10% 1 tahun. Itu Sri Mulyani mengatakan 22 tahun. Kalau 1 tahunnya itu 10% yang fiktif itu 7 triliun. Kali 22 tahun. Berarti 154 triliun Bank Mandiri itu menerima hasil markup obligasi rekap. Itu satu bank pemerintah. Bank-bank yang lainnya, serupiah pun uang APBN itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau itu dimasukkan di dalam APBN sejak zaman SBY saja 2004 sampai 2014, 10 tahun ya. APBN itu adalah undang-undang
Kalau di dalam APBN itu, yang Sri Mulyani mengakui 22 tahun itu membayar bunga, saya menemukan fakta, diakui oleh BRI juga, itu obligasi rekapnya itu ada yang dikembalikan. Sementara Bank Mandiri menjual obligasi rekapitalisasi pemerintah itu kepada Standard Chartered Bank, ke bank internasional. Negara itu berarti kan dirugikan. Iya. Dan di situ dengan saya menemukan adanya yang over markup itu tadi daripada obligasi rekap, berarti kan itu cacat hukum. Di dalam komponen APBN ada pos yang ada yang cacat hukum. Sebenarnya pada waktu 10 tahun Presiden SBY aja, kalau DPR RI itu serius mau mengajukan hak angket, itu bisa menjadi interpelasi. Nggak usah untuk membicarakan kudeta dan semacamnya, menjatuhkan pemerintahan. Undang-undang APBN-nya cacat. Itu berarti presidennya harus bertanggung jawab. Oke, Pak Sas. Luar biasa para pemirsa pecinta Presidential Institute. Kali ini memang saya lebih banyak mendengarkan petuah-petuah dari Pak Haji Sasmito Hadinegoro, karena beliau menguasai betul apa yang disebut dengan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia, yang dari rezim ke rezim sampai rezim kali ini selalu berjanji akan dituntaskan, tetapi kenyataannya tidak juga pernah tuntas. Beliau, Pak Sas, menyitir satu pepatah Jawa yang luar biasa sekali. Bansinde, jangan bansinde bansiladan. Bansiladan. Jangan bansinde bansiladan. Jangan pilih kasih. Jangan pilih kasih. Kalau memang siapapun orang yang bersalah, ya proses hukum sesuai dengan ketentuan negara kita adalah negara hukum. Karena kita menganut negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi Reichstag bukan Mastad. Sedunguk batuk senyaru bumi, kata orang Jawa yang lain. Demikian, insya Allah kita akan lanjut pada sesi yang akan datang, tentu dengan keterlibatan beliau mengungkap kasus-kasus keuangan negara yang merugikan keuangan negara beratus bahkan beribu triliun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!